Pasangan selebriti Ringgo Agus Rahman dan Sabay Morsek kini tengah berbahagia. Pasalnya, mereka baru saja dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Bjorka. Menurut sang suami, Sabay melahirkan bayi dengan panjang 48 cm dan berat 2,7 kg yang dilahirkan melalui operasi sesar di Rumah Sakit Daerah Jakarta Selatan pada hari Rabu 24 Februari 2016 kemarin. Lantas bagaimanakah keadaan sang istri pasca melahirkan buah hatinya? Nama lengkap masih dipikirin, tapi namanya Bjorka. Bjorka apanya nanti dipikirkan. Berat badan 2,7 waktu lahir, panjangnya 48 cm, panjang kasar karena diukurnya juga diukur biasa aja, nggak kakinya dilurusin, nggak pakai kayak ukuran buat ngukur kain. Lingkar kepala nggak perlu ya, gue juga lupa. Lingkar dada juga nggak perlu ya, lupa juga gue. Udah, gue aja, alhamdulillah sehat. Terus ibunya lagi masa penyembuhan. Terus baru jalan pun masih belum bisa jauh. Masih kemarin nggak boleh lepas dari tempat tidur sama sekali. Kateter baru udah lepas. Terus apalagi, tapi sekarang kondisinya buat dua-duanya alhamdulillah sehat sekarang. Tapi harus ada banyak tes lagi. Terus yang lagi diinin banget memperlancar supaya bayinya bisa ASI, karena saya adalah ayah yang mendukung ASI. Ringgo mengaku dirinya dan istri sempat drop saat diinformasikan oleh dokter bahwa jalan yang terbaik adalah sesar. Padahal pria kocak ini bersama istrinya sudah menyiapkan segala sesuatunya agar bisa melahirkan normal. Namun Ringgo menegaskan apapun yang terjadi prioritasnya adalah kesehatan anak dan istrinya. Alhasil, operasi sesar pun akhirnya dilakukan Sabay pada saat melahirkan putra pertamanya. Awalnya tuh gara-gara waktu dibilang harus sesar itu pun kejadiannya kaget banget. Karena kita persiapannya normal, pengennya normal. Istri udah ikut yoga, senam. Pada saat kita cuma mau periksa, dia bilang sebelumnya ada kontraksi. Sekalian ntar aja periksa ya, kontraksinya berapa kali sekali. Waduh, ternyata di 37 ini posisinya masih sungsang ya. Sungsang, jadi gimana dong? Kirain kita bisa pulang dan apa? Gue lagi persiapan bangun kamar dia yang nantinya Maret tuh jadi. Segalanya pikiran gue serba Maret lah. Tiba-tiba, udah kontraksi. Gini, karena misalnya udah terjadi sungsang, jadi secepatnya besok udah bisa masuk rumah sakit, lusa ditindak. Maaf. Gimana, saya kurang paham. Ya besok udah masuk rumah sakit dan nanti lusa kita udah harus sekitar kali ini sudah terjadi kontraksi. Kalau kita tunggu lagi 2 minggu gimana? Nggak bisa, karena yang dikhawatirkan adalah kontraksi semakin kuat, pecah ketuban, nggak bagus buat bayinya atau gimana lah gitu. Karena dalam keadaan sungsang tadi. Waduh, gak ada yang langsung diem-dieman di mobil karena ya drop, karena pengen normal tiba-tiba kita harus menjalani sesar, tapi ternyata memang itu adalah jalan yang terbaik untuk kondisi si Bjorka dan Sabay. Karena gue nggak mau harus maksain normal tapi beresiko buat bayinya. Beresikonya juga nggak main-main, bisa lumpuh, bisa macam-macam lah gitu. Yang males gue ngomonginnya gitu, karena kalau gue prioritasnya adalah kesehatan dulu deh. Sebagai seorang suami, Ringgo Agus Rahman selalu siap siaga menemani Sabay dalam keadaan apapun. Selama proses melahirkan, Ringgo selalu menemani istrinya di rumah sakit. Lalu seperti apakah perasaan Ringgo yang kini menjadi seorang ayah? Nggak sih, cuma 15 menit karena cuma pas gue masih lihat semuanya, perut terbuka dan darah. Bukan sesuatu yang pengen gue inget lagi sebenarnya gitu loh, tapi pada saat gue ngelihat masuk tuh buset gitu loh, perut bini gue tuh woi gitu. Tapi pas ngeliat anak, lah itu anak gue langsung penasaran kan. Kalau bini gue ngeliat hampir tiap hari kali ya gitu. Anak gue belum pernah lihat soalnya, jadi wih langsung gue tuh nangis gitu. Terus dipanggil sama dokter, hehe ini liatin dulu, ini yang udah 9 bulan ini, liatin, oh iya gitu. Gue nggak tahu ya, nggak sama kayak lo dapet sesuatu, misalnya lo pengen sepatu, tiba-tiba dapet sepatu itu terus seneng gitu. Nggak sesimpel itu, tapi ngerti ya, kayak bingung gue, kayak
seneng tapi bengong, tapi bingung, tapi tiba-tiba serba khawatir, tiba-tiba gue harus ngapain. Jadi kayak belum pernah sih punya feeling kayak gini, belum pernah. Kayak apa ya, ponakan gue lahiran aja gue cuek perasaan, gendong aja enggak. Oh iya, anak orang ya. Belum pernah. Baru tahu perasaan kemarin kayak lagi bengong-bengongnya gitu, sedangkan Sabah yang santai gitu, yang mana, anak aku mana, gitu-gitu kayak istri gue luar biasa sekali, sedangkan gue norak deh pokoknya. Rasanya tua banget gue. Sebelumnya gue masih menolak tua karena di umur lewat 30 terus gue masih merasa jiwa gue masih energik ya, masih dinamis. Melihat konser musik tuh gue masih pengennya lompat-lompat gitu, yang kayaknya gue tuh anak muda banget gitu loh. Tiba-tiba gue udah punya anak kayak ngaca tuh, kayak muka gue kecelamat. Itu dari dulu, cuman gue sebelumnya emang nggak mau nyadar aja. Cuma pas kemarin kayak ini kayak apa, akibat begadang rambut aja susah banget dirapihin. Terus kayak gue tua banget, gue sekarang udah punya anak nih, kayak lu mau kayak gimana lagi, lu mau sosokan kayak anak muda kemarin gitu. Kayak emang ada satu hal yang udah harus hilang. Tentang film Jomblo ini menambahkan bahwa kini Sabai sedang fokus dengan anak pertama mereka, sehingga istrinya itu pun siap cuti dari dunia hiburan untuk mengurus sang buah hati. Tak hanya Sabai yang rehat sejenak, Linggo pun juga istirahat dari jadwalnya yang padat, sehingga ia bisa menemani sang buah hati dengan tenang. Hal ini mereka lakukan demi memprioritaskan masa depan sang anak. Iya, kemarin emang sengaja untuk pengen kosong dulu, karena ini anak pertama gue pengen ikut di dalamnya, ikut berperan. Walaupun yang tadi gue bilang gue nggak ada gunanya juga, tapi pengen berperan. Kalau sampai kapan gue lihat nanti deh gitu, karena gue nggak tahu, gue nggak bisa bilang sampai besok atau sampai lusa atau gimana. Selama gue masih bayinya gue butuh apa, ya butuh bapaknya, ya gue akan selalu hadir aja. Pengennya kan pengen jadi bapak idaman, tapi gitu. Kalau Sabai sebenarnya dari masa kehamilan juga dia udah membatasi banget gitu. Kalau nggak ada yang perlu diambil atau gimana, dia nggak ngambil karena dia pengen jadi full time mommy gitu. Dan kebetulan gue pun pengen jadi full time daddy. Lah yang kerja siapa? Itu dia, gue juga bingung tuh.